Wisata edukasi bisa menjadi pilihan untuk mengisi libur akhir pekan Anda, salah satunya dengan berinteraksi langsung dengan rusa di Bogor, Jawa Barat. Kondisi geografis Bogor yang terdiri dari berbagai perbukitan, gunung, sawah, aliran sungai, dan juga hutan membuat kota hujan ini kaya akan berbagai wisata alam, termasuk wisata terpendam salah satu konservasi fauna berikut ini. Inilah Wana Wisata Penangkaran Rusa di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk masuk ke Wana Wisata di ujung timur Bogor ini, saya harus membayar Rp8.000. Jembatan gantung sepanjang 30 meter menyambut setiap pengunjung yang datang. Jembatan ini dibangun di atas Sungai Cibet, bagian dari daerah aliran Sungai Citarum. Indahnya panorama alam dan kesejukan udaranya membuat saya berhenti sejenak. Penangkaran rusa ini terkenal dengan nama Cariu karena dulunya memang berada di Kecamatan Cariu, Bogor, Jawa Barat. Namun setelah pemekaran wilayah, area ini masuk dalam wilayah Kecamatan Tanjung Sari. Untuk sampai ke tempat penangkaran rusa, pengunjung harus menyelusuri perbukitan hutan lindung. Total luas hutan konservasi yang dikelola perhutani ini mencapai lebih dari 3.000 hektar. 5 hektar hutan digunakan untuk menangkarkan rusa. Penangkaran didirikan sejak 1984. Menjadi hutan lindung pada 1993 dan baru dibuka menjadi wisata penangkaran rusa sejak 2002. Papan edukasi terpampang di lapangan sehingga pengunjung tahu jenis-jenis rusa yang mungkin mereka temui. Capek, lumayan lah, lewat 200 meter kira-kira dari pintu masuk sampai ke penangkaran rusa. Jadi pastikan kalau mau ke sini gunakan alas kaki yang nyaman. Tapi udah nyampe sini senang ketemu langsung sama rusa. Pengunjung bisa melihat rusa dari dekat melalui menara penangkaran. Pengunjung pun bisa memberi makan rusa dari menara. Petugas sudah menyiapkan ubi yang dijual Rp5.000 per bungkus. Saat ini ada 79 ekor rusa di penangkaran. Mereka didatangkan dari Rancau Pas Bandung, Blitar, Surabaya, dan Bogor. Populasi terbanyak ditempati oleh Cervus timorensis atau rusa Jawa. Rusa endemik Indonesia ini diperkirakan berasal dari Jawa dan Bali. Jumlahnya kini mencapai 50 ekor. Populasi yang paling sedikit di sini adalah rusa toto atau aksis-aksis. Jumlahnya hanya 7 ekor. Rusa-rusa ini diberi makan 2 kali sehari, pagi dan sore. Sementara obat cacing rutin diberikan 3 bulan sekali. Penangkaran ini pun dibuka untuk umum atas permintaan masyarakat. Intinya untuk bisa memahami lebih jauh sifat-sifat hewan liar yang bisa dijinakkan. Keistimewaan di sini pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan rusa tanpa pagar pembatas. Nah, rusa bertanduk ini adalah rusa jantan. Semakin kokoh dan panjang tanduknya, semakin dewasa usianya. Kalau yang ini jenis rusa betina. Cirinya tidak bertanduk. Hewan nokturnal atau aktif di malam hari ini tak membahayakan pengunjung. Mau berkenalan dengan rusa, mulailah menyentuh tengkuk rusa dulu. Hati-hati jika ingin memberi makan rusa. Jangan bawa kantung plastik di dekatnya, karena rusa akan terus melihat Anda. Rusa akan mengira masih ada makanan untuknya. Jika memang sudah tak ada makanan, cukup angkat tangan Anda. Pengunjung juga diperbolehkan piknik dekat dengan alam tanpa kehilangan waktu berkualitas bersama keluarga. Namun, primadonanya tetap bermain rusa. Waktu bergulir tak terasa jika bermain dengan satwa ini. Pengunjung pun datang dari berbagai daerah untuk satu alasan yang sama. Karena ada rusaknya ya, jadi mungkin bawa anak kecil juga, jadi kayaknya seru. Wisata edukasi, mungkin lebih mengenalkan kepada anak-anak rusa itu bagaimana, terus tempatnya juga lumayan enak. Populasi rusa-rusa ini dibatasi sesuai dengan habitat aslinya. Idealnya 1 hektar lahan menampung 10 hingga 15 ekor rusa.
Sehingga dari total areal ini, idealnya menampung 50 sampai 75 ekor rusa saja. Masih ada satu jenis rusa yang sebenarnya ada di sini, rusa bawean, tapi memang jarang keluar. Biasanya hanya keluar jam 5 sore untuk makan. Semua rusa-rusa ini bisa dibeli dengan syarat memenuhi populasi yang ada dan harus daftar ke perhutani setempat. Sekitar 12 juta untuk setiap rusanya. Anggi Yuniarti, Edwan Nurfikta melaporkan untuk Dan. Aduh, lucunya rusa-rusa ini nih, yang paling penting adalah harus kita jaga memang. Kalau misalnya ngomongin rusa di Indonesia, ternyata ada 4 jenis teman-teman nih. Apa Ini saja? adalah 4 jenis kijang, 4 jenis rusa yang ada di Indonesia. Ada rusa sambar, ini yang paling besar nih. Dia terkenalnya di Sumatera banyaknya. Ada juga, ada rusa bawean, mana ya? Sorry. Nah, ini rusa bawean. Oh, lucunya. Ini rusa Tanduknya bawean. lucu ya. Nah, terus ini adalah rusa Timor, ada di daerah Timor. Dan terakhir kijang nih, mungkin kalau banyak yang bingung. Rusa sama kijang seperti apa? Iya. Bedanya itu. rusa sama kijang ini berarti dari ukurannya udah jauh Dari berbeda. ukurannya yang Kecil. Dan kita bisa tanduknya juga beda. Oke, dari ukuran sama tanduknya. Tanduknya ya. Tapi kalau misalnya saya sih nggak usah terlalu jauh sebenarnya kalau untuk melihat rusa tadi, karena di dekat rumah saya itu Kalibata, di makam Kalibata, tahu di situ makam Yes. pahlawan Kalibata itu kan di sampingnya itu ternyata ada juga tuh rusa-rusa di situ. Rusa? Ada, walaupun cuma iya. sedikit sih sebenarnya. Jadi bagi Anda yang tinggal di daerah Kalibata pasti tahu tuh. Kalau misalnya di setiap hari Minggu pagi itu biasanya suka ramai tuh, banyak yang ngasih makanan di situ. Kamu pernah ke sana? Enggak sih, lewat doang. Lewat aja ya. Ini kalau deket rumah kamu banyak ayam kan ya? Ayam sama rusa beda tuh sih. Tapi rusa ini hebat loh, karena binatang ini, hewan ini ya, tidur hanya 5 menit sehari. Yang benar. Serius Niko, hanya 5 menit sehari? 5 Dia menit suka sehari. ngopi banget berarti ya? Oh iya dong, suka begadang Supaya ya. begadang. Yang benar, tapi Niko kok bisa 5 menit aja? Silakan cari ya. Oke, kita cari nanti ya.